Xerox, Chester Charlson, yang menghabiskan waktu selama 4 tahun di Perpustakaan Umum New York, yang Henning mengungkapkan bahwa gagasannya tentang proses Xerox muncul di benaknya dalam kilatan intuitif yang tiba-tiba. IBM tidak menunjukkan tingkat kejeniusan intuitif yang sama dalam masalah peluang bisnis. Mereka merendahkan Charlson ketika dia menawarkan penemuannya pada mereka. Pasti suasana di IBM hari itu sangat bising. Kesadaran. Dalam bab terakhir nanti kita akan menelaah ranah paling halus dalam proses berpikir kita dan akan melihat bahwa kita dapat meningkatkan kekuatan mental serta kejernihan intuitif kita. Selain itu, kita juga dapat belajar bagaimana caranya meningkatkan kualitas keadaan istirahat kita sehingga bisa menghasilkan kilatan-kilatan gagasan jenius yang lebih dahsyat dan aktivitas yang lebih dinamis serta efektif. Bab 13. Menemukan kesuksesan dalam kegagalan, kecelakaan, kesalahan, halangan, dan kesulitan-kesulitan. Jika seseorang memang bernasib mujur, tak ada ramalan yang bisa memastikan sebanyak apa keberuntungannya. Lemparkan dia ke sungai Eufrat, dan bisa jadi dia akan menyembul ke permukaan dengan segenggam mutiara di tangan. Pepatah Babilonia. Misalnya, Anda mengalami kegagalan, atau pada awalnya Anda tidak berhasil, tuan dan nyonya kegagalan. Apakah Anda harus putus asa dan menyembunyikan muka karena malu? Tentu saja tidak. Menyanyiakan hidup saja? Apakah Anda harus mencoba lagi dan lagi, seperti kata pepatah? Tidak juga, karena itu bisa jadi mencapakan salah satu anugerah terbesar yang pernah ada. Menghargai kegagalan. Kegagalan bukanlah hal yang buruk, malah sebaliknya. Kegagalan merupakan sesuatu yang baik. Kegagalan tidak harus dikutuk karena menimbulkan rasa malu. Kegagalan dapat dijadikan aset berharga karena banyak alasan. Namun saya ingin melantungkan kidung yang memuja kegagalan dari sudut mazhab berpikir malas. Dari perspektif ini, saya menyukai kegagalan karena kita seringkali lebih gampang menemukan keberhasilan di dalam kegagalan ketimbang mencoba lagi dan berharap dalam hati suatu saat kelak kita pasti berhasil. Tepat sekali, menemukan kesuksesan dalam kegagalan. Mengapa tidak? Cara ini akan menghemat waktu, kerja, energi, dan air mata. Jika Anda tahu di mana dan bagaimana cara mencarinya, satu kegagalan yang baik lebih berharga jutaan kali lipat ketimbang cara kerja keras menuju kesuksesan yang telah dicoba sebelumnya. Saya akan mengisahkan sebuah cerita luar biasa. Alex Sislebor bekerja di sebuah laboratorium medis yang secara berkala menerima sampel penyakit dari rumah sakit. Alex menyuntikkan bakteri penyakit ini ke dalam sebuah piring yang sedang disterilisasi. Pada akhirnya bakteri-bakteri yang cuma bisa dilihat dengan mikroskop itu membentuk awan menyerupai galaksi di permukaan piring. Alex kemudian mengaduk-aduk bakteri tersebut, mengkajinya di bawah mikroskop, dan mengidentifikasi penyakit yang di bawahnya untuk dilaporkan ke rumah sakit. Pekerjaan yang dapat dikerjakan setiap teknisi lapor medis di seluruh dunia. Suatu hari, tiba-tiba Alex melihat ada ruang kosong di tengah-tengah awan bakteri itu, di mana tidak ada bakteri yang mampu memasukinya. Di tengah-tengah rongga itu terdapat bintik jamur yang menjangkiti biakan bakterinya. Alex penasaran mengapa jamur itu bisa sampai ke sana, karena piring itu sudah disterilkan. Jamur itu tiba-tiba ada di sana dan merusak seluruh biakan yang sedang diteliti. Karena
adalah seorang mahasiswa biologi yang sedang menyusun tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana, dan keberhasilan eksperimen ini merupakan salah satu syaratnya. Maka jelas dia sedang diambang kegagalan. Seperti yang diajarkan setiap guru ilmu pengetahuan alam, Studium Claudia Agnes dapat menjelaskan apa yang terjadi. Alex yang terbiasa selebor saat bekerja di laboratorium telah memungkinkan masuknya senyawa dan merusak biakannya. Padahal ini sesuatu yang sangat mudah dicegah. Mari kita umpamakan Andalah yang jadi pemilik laboratorium berisi sebagai jenis penyelidikan tadi, dan jamur si selebor Alex itu berpindah dari satu piring ke piring lain, merusak setiap eksperimen yang ada di atasnya, sehingga diagnosa macam apapun tidak mungkin dilakukan. Bagaimana cara Anda menangani kekacauan ini? Ingat, rumah sakit, dokter, dan pasien amat bergantung pada akurasi identifikasi Anda atas sampel bakteri-bakteri penyakit ini. Apakah Anda akan menutup laboratorium, mensterilkannya, dan setelah itu memulai yang baru lagi? Apakah Anda akan memecat Alex? Bagaimanapun dia adalah pihak yang tidak kompeten dan harus bertanggung jawab atas semua kekacauan yang terjadi. Jamur memang jadi biang masalah. Tidak ada yang mau menganggap jamur baik. Ia kotor. Jamur tumbuh di barang-barang yang kotor. Jamur tidak terlihat dengan mata telanjang. Alex juga punya pandangan yang sama. Alex ingin membiarkan bakterinya tumbuh, namun jamur menjijikkan ini tidak membiarkannya. Saya yakin keluhan yang pertama muncul dari dirinya adalah mengumpat bagaimana pentingnya telah hancur. Dia gagal dan harus mencoba lagi. Tapi tiba-tiba dengan sebuah ilham jenius, dia menyadari jika jamur ini bisa membunuh bakteri-bakteri penyakit di piring eksperimennya. Barangkali jika jamur itu diangkat dari piring itu dan disuntikkan ke tubuh si sakit, dia mungkin bisa membunuh bakteri yang jadi penyebab infeksi di tubuhnya. Di dalam gagasan yang muncul tiba-tiba ini, dia tidak melihat jamur sebagai sesuatu yang kotor yang perlu dienyahkan, tapi sebagai sesuatu yang indah yang harus dibersihkan, bahkan dikembangkan. Dengan kesuksesan yang ditemukan Alex dalam kegagalannya, jamurnya telah menyelamatkan lebih banyak nyawa dan meringankan penderitaan manusia lebih baik dari perkembangan apapun dalam sejarah kedokteran. Jutaan nyawa berutang budi pada Sir Alexander Fleming yang pada 1928 menemukan penisilin. Mereka yang telah benar-benar mencoba pasti akan mencoba lagi. Tahukah Anda bahwa sebelum Fleming sampai pada penemuan luar biasanya, bahwa dalam literatur ilmu pengetahuan alam ada sekitar 17 jenis jamur yang dapat membunuh bakteri yang sedang diteliti. Dengan kata lain, setidaknya ada 17 orang yang berkesimpulan sama dalam satu milenia sebelum Fleming. Namun apa yang telah mereka lakukan dengan pengalaman mereka dilihat dari sudut yang benar, yang membuat mereka abadi dalam sejarah manusia. Masing-masing mereka menganggap jamur ini sebagai kegagalan, mencatatnya sebagai kesalahan yang amat disayangkan dalam catatan kaki, membuang jauh-jauh eksperimen yang buruk tersebut dan memulai dari awal lagi. Itu baru 17 orang yang punya integritas dan mau jujur mengakui kegagalan mereka. Nah, menurut Anda berapa banyakkah orang yang malu mengakui dalam jamur telah menggagalkan penelitian mereka? Jika Anda gagal dalam usaha pertama, maka berhentilah. Jangan langsung melakukan hal bodoh seperti terus mencoba lagi dan lagi. Perhatikan kembali kegagalan itu, namun kali ini dari sudut yang berbeda. Terangi kegagalan Anda dengan cahaya yang berasal dari berbagai sudut. Anda barangkali telah berhasil dengan gemilang, melebihi apa yang Anda bayangkan, namun dari segi yang sama sekali berbeda dari apa yang telah Anda rencanakan. Perspektif yang segar seringkali mampu menyingkap peluang-peluang emas yang tersembunyi di balik kegagalan. Jika Anda menginginkan cara yang selalu jitu dan tanpa mengerahkan banyak usaha untuk membidikan sasaran, gambar saja sasaran Anda di sekitar anak panah setelah ia mendarat. Bahkan ketika Anda merasa tidak dapat menemukan kesuksesan dalam kegagalan, Anda harus melihat kegagalan dan kesuksesan bukan baik sebagai hal yang berlawanan, tapi sebagai dua unsur kunci dari seluruh proses berpikir kreatif. Kesalahan, kekeliruan, kecelakaan, dan kegagalan harus direngkuh, karena semua ini dapat menjadi lahan tempat berseminya penemuan-penemuan gemilang. Gandakan tingkat kegagalan Anda. Jalan menuju sukses adalah menggandakan tingkat kegagalan Anda. Thomason
Presiden IBM 1918 sampai 1993. Penemuan terjadi ketika orang melihat hal yang sama dengan dilihat orang lain dan memikirkan sesuatu yang berbeda. Albert Georgi von Necropol, peraih Nobel kedokteran 1893 sampai 1986. Lalu bagaimana dengan orang yang langsung sukses pada percobaan pertama? Hidup Abraham Lincoln penuh dengan kegagalan. Kegagalan yang satu akan menjadi benih bagi kegagalan berikutnya yang lebih parah sampai dia menjadi Presiden Amerika Serikat. Berikut ini adalah daftar kegagalan dalam hidup Lincoln. Lincoln kehilangan pekerjaan pada 1832. Dia juga kalah dalam pemilihan umum untuk jadi anggota Dewan Legislatif pada 1832. Bisnisnya bangkrut pada 1833. Dia baru terpilih jadi anggota Dewan Legislatif pada 1834, namun ditinggal wafat kekasihnya pada 1835. Setelah itu pada 1836 dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia kalah dalam pemilihan sebagai juru bicara Dewan Legislatif Negara Bagian pada 1838. Juga gagal dalam persaingan merebut kursi di Kongres pada 1843. Dia akhirnya terpilih jadi anggota Kongres pada 1846, namun kalah dalam pemilihan untuk kedua kalinya pada 1848. Lincoln menambah daftar kegagalannya karena ditolak secara memalukan untuk menjabat pegawai tanah pada 1849. Kalah dalam persaingan menuju kursi senator pada 1854 dan gagal memenangi nominasi untuk kursi wakil presiden pada 1856, dan akhirnya kalah lagi dalam pemilihan untuk kursi senator pada 1858. Tentu Anda akan mengira kalau pria dengan catatan kegagalan yang begitu buruk dalam persaingan dalam pemilihan umum ini mestinya berhenti berusaha dan mencari pekerjaan lain. Namun bagaimana jadinya Old Abe pada 1860, dan siapa yang dianggap para sejarawan sebagai presiden terbaik Amerika? Jika Anda gagal di tahap awal, naikkanlah target yang akan Anda raih. Berbagai kegagalan terkenal lainnya. Columbus gagal menemukan India. Kita semua tahu kisah ini. Bagaimana dengan yang lain? Thomas Edison gagal 1000 kali dalam usaha menemukan bola lampu yang awet. Ada yang bertanya-tanya padanya, bagaimana rasanya mengalami kegagalan sebanyak 1000 kali? Saya tidak pernah gagal, saya hanya menemukan 1000 cara di mana bola lampu tidak menyala, dan setiap percobaan itu membawa saya makin dekat dengan pengetahuan tentang bagaimana agar bola lampu tersebut menyala. Thomas Edison, penemu Amerika 1847 sampai 1931. Kekeliruan adalah pintu gerbang penemuan. James Joyce, novelis Irlandia 1882 sampai 1941. Penemuan Madame Curie atas radium datang dari rangkaian kegagalan, kecelakaan, blunder, efek samping yang tak diinginkan, dan sampah-sampah berbahaya. Begini kisahnya. Fisikawan Prancis Henri Becquerel tanpa sengaja telah merusak lempangan fotografi barunya karena diletakkan terlalu dekat dengan tempat penyimpanan uranium. Siapa nyana? Setelah berhenti marah-marah dengan nasib buruk ini, dia melaporkan penemuan kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis. Tidak ada yang mengacuhkan. Namun bagaimanapun juga, penemuan sesuatu yang kita kenal sekarang sebagai sinar X telah terjadi. Madame Curie tertarik dengan sinar yang tak biasa ini. Alasannya sederhana saja, karena dia tidak akan suntuk dengan daftar pustaka makalah-makalah yang akan dibaca. Terima kasih Tuhan atas kemalasan. Itu berarti dia bisa langsung melangkah ke penelitiannya sendiri. Terima kasih Tuhan atas semangat. Dia bahkan tidak mencari radium. Dia justru meneliti sinar yang dia abaikan yang ditemukan karena kebetulan ini. Curie melakukan penelitiannya di gudang bekas tambang yang sudah tak terpakai. Selama masa eksperimen ini, dia sama sekali belum punya bayangan tentang kegunaan penelitiannya. Dia berkata, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa meramalkan bahwa pada awal pekerjaan ini kita sedang memasuki jalan sebuah ilmu baru yang akan terus kita ikuti di masa depan. Pada Curie, ahli kimia 1867 sampai 1934. Jika Anda memandang kecelakaan sebagai kecelakaan, kegagalan sebagai sesuatu yang tak diinginkan, Anda melewatkan gambar besarnya, bahkan mungkin menyisihkan dan membuangnya.